एक तूफान है खुदा के कहर का अब जोश पर। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video part kedua, bagian yang kedua dari video yang pertama, dan ini membahas tentang apakah Jemaat Ahmadiyah bermazhab Hanafi, karena sebagian kalangan ada yang menganggap bahwa Jemaat Ahmadiyah adalah bermazhab Hanafi. Apakah Ahmadiyah itu bermazhab Hanafi? Secara ringkas jawabannya adalah tidak. Ini berikut penjelasannya atau alasan-alasannya. Yang pertama, pendiri Jemaat Ahmadiyah sendiri tidak pernah mengatakan bahwa kami Jemaat Ahmadiyah bermazhab Hanafi. Tidak pernah. Saya belum pernah menemukan beliau mengatakan bahwa kita atau Jemaat Ahmadiyah bermazhab Hanafi. Yang kedua, ketika Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah, ditanya oleh Maulvi Muhammad Hussein Batalwi, salah seorang pimpinan firqah ahli hadis saat itu, bahwa siapakah imam Anda dari antara para ulama salaf dalam menentukan kedudukan sebuah hadis. Nah, beliau alaihissalam menjawab di sini, setiap orang yang beriman kepada Al-Quran Karim, apakah orang tersebut sudah wafat ataupun masih hidup, maka aku seakidah dengan mereka. Karena mereka menetapkan Al-Quran Al-Karim sebagai timbangan, standar acuan, dan saringan dalam menyaring hadis-hadis. Ketika Allah Ta'ala sendiri berfirman bahwa kalam ini, yakni Al-Quran, adalah hakam dan qaulun fasal, serta furqan, yakni pembeda antara hak dan batil, maka sudah seharusnya menjadi mazhab kita bahwa kita harus bertanya kepada Al-Quranul Karim tentang setiap hadis dan qaul, supaya kita tahu bahwa apakah hadis dan qaul tersebut betul-betul mendapatkan nur dari sumber mata air wahyu yang darinya Quran turun, atau malah bertentangan dengannya. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam berimam kepada Al-Quranul Karim dalam memutuskan segala sesuatu. Nah, orang-orang yang menjadikan Al-Quran pedoman dan imam atau hakim dalam memutuskan segala permasalahan, apakah orang itu masih hidup maupun sudah wafat, maka Hazrat Mirza Ghulam Ahmad akan seakidah dengan orang tersebut. Nah, dalam hal ini termasuk juga Imam Abu Hanifah rahimullah ta'ala. Dan alasan yang ketiga adalah sesuai dengan nubuatan Rasulullah SAW, Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan itu akan turun sebagai hakaman adlan, yakni hakim yang adil. Nah, dia akan memutuskan dan memberi solusi di tengah perbedaan antar mazhab dan fikah sebagai sosok pemersatu. Nah, sebagaimana nubuatan Rasulullah SAW ini, Imam Mahdi atau Al-Masih yang akan datang itu dia sebagai hakaman adlan, sebagai pembeda atau sebagai pemersatu atau sebagai hakim yang adil untuk memberikan solusi-solusi di tengah perbedaan antar mazhab, apakah itu dalam berfikih dan dalam masalah-masalah lainnya. Nah, misalnya tentang kesucian air sumur, kalau ada binatang masuk ke sumur, lalu apa yang harus dilakukan? Nah, mazhab-mazhab berbeda-beda dalam hal ini. Kalau kucing yang jatuh, maka menurut mazhab ini harus dibuang airnya sekian. Kalau ayam yang jatuh, maka harus dibuang sekian. Kalau ini yang jatuh harus dibuang sekian. Kalau orang yang mati di dalam sumur, ya dibuang airnya sekian. Nah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad di tengah-tengah perbedaan ini memberikan keputusan yang simpel, yang mudah saja. Kata beliau, kita kembali kepada fokusnya saja, bahwa air itu harus dibersihkan, harus disucikan sebelum digunakan untuk wudhu atau kepentingan-kepentingan lainnya. Jadi tidak usah ada takaran-takaran seperti itu, kita bersihkan saja sampai bersih, kata beliau. Sampai berapa ember pun yang keluar, sampai airnya itu kita yakini bersih dan bisa digunakan. Kemudian yang keempat, dikarenakan Hazrat Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala di dalam memutuskan berbagai masalah itu berhakim kepada Al-Quran dan Sunnah, maka ini sesuai dengan kriteria Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Dan beliau sangat menghormati Hazrat Imam Abu Hanifah, dan beliau menganggap Imam Abu Hanifah adalah Imam A'zam, yakni imam yang terbesar begitu.
Nah, sehingga dalam beberapa masalah fikih, perkara fikih, beliau menasihati jemaat beliau, pengikut beliau untuk mengikuti Imam Abu Hanifah atau fikih Hanafi jikalau tidak menemukan solusi suatu permasalahan di dalam Al-Quran, Sunnah, dan Hadis. Nah, namun begitu tidak berarti jemaat Ahmadiyah dalam berfikih sama sekali sama dengan fikih Hanafi atau menginduk pada fikih Hanafi, karena ada juga masalah-masalah yang berbeda antara fikih Hanafi dan fikih Ahmadiyah, sebagaimana di atas juga sudah disampaikan tadi. Dan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sendiri juga menasihati kalau suatu permasalahan solusinya tidak bisa ditemukan di dalam fikih Hanafi atau fikih Hanafi tidak bisa memberikan fatwa yang tepat, maka jemaat Ahmadiyah, ulama-ulama jemaat Ahmadiyah bisa memilih jalan beristihad gitu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.